Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang bahagia ini. Kita bisa menikmati nikmat Allah yang luar biasa, bisa bernapas dengan lega. Maka kita minimal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, kepada nabi kita, kepada penuntun kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga juga para sahabat. Semoga kita semua bisa mengikuti teladan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa hadir kembali mendapati Ramadan dengan kemuliaan. Selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan kita hari ini Ramadan yang penuh kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini kenapa umat Islam atau setiap Ramadan kenapa umat Islam melaksanakan ibadah, melaksanakan saum? Nah, tentu ini ada sebab, ada dalil yang menunjukkan kenapa umat Islam serentak di bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, ini panggilan dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang atau kaum sebelum kalian. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, tahun demi tahun, waktu demi waktu kita melihat fakta keseharian bahwa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, kita bahkan melihat keseluruhan alam, masih banyak orang, khususnya umat Islam, yang dari Ramadan ke Ramadan itu kurang perubahan. Ibadah, mahdoh, puasa, sholat, banyak yang melaksanakan. Tapi fakta keseharian, orang-orang dalam beraktivitas, dalam beramal, masih jauh dari buah Ramadan tersebut, yaitu la'alakum tattaqun. Yang diharapkan dari Ramadan adalah ketakwaan. Yang takwa yang dimaksud adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, haqqat tuqatih. Tapi ketika kita lihat, kita rasakan bahwa kehidupan ini ternyata masih banyak orang-orang, padahal mereka itu kebanyakan muslim, kebanyakan umat Islam, tapi ketakwaannya hanya parsial, hanya di sudut-sudut tertentu saja. Misalnya kalau musim Ramadan atau bulan Ramadan, kita lihat di masjid-masjid itu, kalau di daerah pesisir ya, daerah pinggiran gitu, serempak berbondong-bondong ke masjid gitu. Di awal Ramadan itu ramai, masjid itu jadi ramai. Tapi ketika kita melihat Ramadan itu sudah usai, bahkan di luar Ramadan, masjid itu cenderung sepi. Nah, ini menyatakan atau membuktikan bahwa ternyata Ramadan atau Al-Quran atau yang namanya ibadah, lebih jauhnya adalah Islam atau agama, mungkin masih dianggap hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan tertentu saja. Sehingga tidak aneh hari ini kita melihat ketika urusan agama, urusan Islam hanya di bidang-bidang mahdoh, ibadah langsung, sholat, zakat, puasa, haji. Mereka serempak menggali dalil, mengkaji hadis-hadis, mencari keterangan tentang bagaimana sholat menurut dalil-dalilnya. Nah, ini masih bagus gitu ya. Tapi di sisi lain, sebagai umat Islam tentu
ternyata Islam yang dimaksud di sini bukan hanya Islam sebatas ritual semata. Sebagaimana Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam itu diturunkan sebagai pedoman. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajron katsira. Shadaqallahul adzim. Bahwa yang namanya Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an itu adalah dari Islam, kitab sucinya umat Islam. Itu yahdi, menjadi hidayah, menjadi pedoman, menjadi petunjuk seharusnya. Lillatihi aqwam, dan petunjuk yang lebih lurus dibanding petunjuk-petunjuk yang lain. Karena memang mau tidak mau kita mendapati hari ini banyak petunjuk-petunjuk hidup selain dari Islam. Walaupun di situ petunjuknya ke arah yang sesat atau ke arah yang salah. Nah, maka sudah dijelaskan di sini dalam Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Qur'an itu menunjuki ke arah yang lebih lurus dibandingkan petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira tersebut? Bahwa alladzina ya'maluna sholihat, bagi orang-orang yang beramal solih, yang beramalnya baik, anna lahum ajron kasiro, bahwa bagi mereka ajron kabiro, pahala yang besar, pahala yang banyak. Itu sudah disediakan bagi mereka-mereka orang-orang yang beriman dan beramal solih. Nah, namun permasalahannya masih kurang memaknai amal solih tersebut. Banyak yang memaknai amal solih itu hanya sebatas amal-amal ritual, puasa, tahajud, sholat, berbuat kebaikan sesama umat, hanya itu saja gitu. Sementara amal-amal yang lain, yaitu yang namanya amal yang sempurna, sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa ternyata Islam itu sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Nah, di sini maknanya berarti ternyata Islam itu bukan hanya sebatas ibadah ritual semata. Bukan hanya sebatas urusan ibadah mahdoh saja. Ternyata Islam itu ternyata kafah, ternyata sempurna. Segala urusan, segala permasalahan ada penyelesaiannya di dalam agama Islam. Nah, ini yang masih banyak yang bisa disebutkan menjadi PR bagi kita umat Islam, khususnya para pendakwah yang mengerti dan memahami ilmu bahwa Islam itu sempurna, harus semakin istiqomah mengkaji Islam secara kafah dan menjelaskan kepada umat bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, segala hal dalam Islam solusinya ada. Nah, ini perlu ditegaskan. Hadirin rahimakumullah, maka di bulan Ramadan terutama hari ini, nah kita harus lebih istiqomah lagi, lebih yakin lagi bahwa Islam ini benar-benar solusi kehidupan. Mu'alajat, menyelesaikan segala permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan politik, bahkan permasalahan bernegara. Nah, di dalam Islam itu sudah ada dan sudah dipraktekkan dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang masih banyak orang yang mencontoh Nabi itu hanya masih sebagian-sebagian. Nah, maka kita upayakan, kita istiqomahkan, kita terangkan kepada umat bahwa yang namanya mencontoh Nabi, mengikuti Islam itu bukan hanya satu sisi saja, tapi dari segala bidang. Karena memang Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik itu dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ternyata telah nyata di diri kalian, bagi kalian, bahwa ada teladan yang baik daripada diri Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka di sini jelas
sebagai umat Islam kita membutuhkan teladan, membutuhkan jalan, membutuhkan petunjuk. Tetapi siapa, apa, dan kemana kita mencari petunjuknya ternyata hanya ke dalam Al-Quran saja. Hanya kepada Islam saja kita mencari petunjuknya. Karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak diragukan lagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita hidup ini butuh petunjuk jalan, butuh arah yang benar, yang tepat sehingga tidak tersesat, maka Al-Quran saja satu-satunya yang bisa menunjuki kita ke jalan yang lurus. Tapi ini khusus bagi mereka yang bertakwa, sehingga melahirkan wa amilus sholihat, melahirkan amal yang solih. Nah, maka makna amilus sholihat dalam ayat innaladina amanu wa amilus sholihat, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman yang amalnya solih, yang dimaksud amal sholihat itu amal-amal kesolihan yang banyak. Jadi ibadahnya, sholatnya benar, solih menurut Islam, puasanya benar, solih menurut Islam, pergaulannya benar, solih menurut Islam, berakhlak, bahkan bermasyarakat, bernegaranya pun harus benar, solih menurut syariat Islam. Nah, ini yang perlu kita telusuri atau kita kaji kembali. Karena memang masih banyak umat Islam yang masih masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan masih jauh dalam pandangan Islam. Sehingga bagaimana cara membina atau membangun supaya umat Islam ini benar-benar berpikir, gitu, bisa berpikir, maka solusinya kita harus banyak mengajak berpikir. Jadi Islam itu harus dipikirkan. Liqaumi yatafakkarun. Jadi Islam akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk bagi kaum-kaum yang berpikir. Jadi ketika orang berislam bukan dari pemikiran, hanya dogma, hanya mendengarkan, hanya katanya, nah tentu di situ tidak akan ada menemukan kejelasan bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi atau sebuah kesempurnaan atau disebut Islam yang kafah. Maka untuk mendapati atau menjelaskan kepada umat dan mendapati bahwa Islam itu sempurna, tentu kita harus berpikir yang serius. Maka fasilitas yang sudah Allah sediakan kepada diri kita, yaitu adanya akal yang sehat, otak yang sehat, jiwa yang kuat, yang sehat, yang bisa mencerna, berpikir bahwa dengan adanya Al-Quran, dengan adanya jiwa kita atau akal kita yang normal, kita bisa memikirkan mana yang salah, mana yang tidak baik. Nah, maka di sini jelas kita harus serius mengkaji, serius ngaji, dan serius menyampaikan kepada umat bahwa dengan kajian melalui pemikiran, maka kita akan baru tercerahkan umat bahwa Islam itu ternyata jalan hidup yang sempurna. Maka mudah-mudahan dengan cara kita mengkaji, meneliti, dan mempelajari Islam secara sempurna, minimal diri kita mulai tercerahkan bahwa Islam itu sempurna dan kita harus berusaha hidup menjalani kehidupan menurut dalil Islam yang sempurna. Nah, lebih jauhnya kewajiban kita yaitu menyampaikan kepada umat bahwa jangan sampai umat tidak tahu bahwa Islam ini sempurna dan tidak tersampaikan kepada umat bahwa Islam itu adalah Islam yang sempurna. Sehingga nanti akan ada hisab di hari akhir. Kalau kita sudah punya ilmu dan tidak menyampaikan kepada umat, tentu kita akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaburomatan, besar dosa. Jadi ketika kita mengucapkan tapi kita tidak mengamalkan. Dan juga dosa besar ketika kita menyembunyikan ilmu. Jadi ada keterangan yang menyatakan dosa besar, man katimal ilmi mal'unun. Siapa saja yang menyembunyikan sebuah ilmu, sebuah pemahaman, tapi disembunyikan, tidak disampaikan kepada umat. Padahal kita tahu bahwa Islam ini kafah, Islam ini sempurna, segala ada, tapi kita diam saja, tidak menyampaikan kepada umat, maka di situ kita mendapati dosa. Maka dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, maka mari kita serius, mari kita berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa
Dengan adanya berkah Ramadan yang pahala berlipat ganda, semoga Ramadan kita hari ini menjadi Ramadan yang terakhir tanpa adanya Islam yang sempurna. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita bisa menghadiri atau datang di bulan Ramadan dengan Islam yang sempurna. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.